mengatakan ja'a rajulun ila Talha. Pernah suatu hari datang seorang laki-laki kepada Talha, faqala, dan laki-laki ini mengatakan, ara'aitaka hadzal yamani. Ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berasal dari Yaman ini? Ya. A'lamu bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua orang mengatakan bahwa orang yang paling tahu, paling alim tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Hurairah. Yang dimaksud orang ini adalah siapa? Abu Hurairah. Ya. Jadi Talha ditanya, ya, bagaimana pendapatmu tentang seorang sahabat Abu Hurairah ini? Dia masuk Islamnya belakangan, tapi riwayat hadisnya paling banyak, gitu. Ya. Dan pertanyaan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dijadikan senjata oleh orang-orang orientalis. Ya, dibikin satu kitab khusus, ya. Orang Islam ini aneh. Kok mau percaya riwayat-riwayat yang paling banyak sahabat riwayatkan itu siapa? Abu Hurairah. Padahal kata dia kalau pakai logika, Abu Hurairah itu para ulama sirah meriwayatkan masuk Islamnya baru tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah SAW wafat tahun ke-10 menjelang ke-11, berarti 2 tahun. Di mana Abu Bakar? Di mana Umar? Nah, ini mereka tidak paham. Ya, dan ini termasuk di zaman sahabat pun, ya, termasuk ada yang meragukan ini. Nasma' minhu asya'a. Kata orang ini yang datang kepada Talha, kami mendengar beberapa riwayat yang memang tidak kami dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi ini meragukan tentang periwayatan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Terlebih memang beliau termasuk di antara sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih ada 5.000 sekian riwayat, ya, yang dicatat oleh para ulama. Kemudian apa jawaban beliau? Amma an qad sami'a mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, husnuzannya di sini. Ya. Bedanya kami dengan Abu Hurairah, beliau ini paling sering dan telinganya paling akrab dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan tawadhunya di sini. Sedangkan kami inna kunna ahla buyuti. Sedangkan kami ini ahlu bait, maksudnya seringnya berada di rumah. Dan rumahnya tidak terlalu dekat dengan rumahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Hurairah, ya, sedangkan Abu Hurairah fakana miskinan, dia ini orangnya miskin. Ya, la malalahu, dia tidak punya harta. Ya, makanya Abu Hurairah ini dalam kajian para ulama sirah termasuk ahlus suffah. Nah, apa ahlus suffah? Sahabat-sahabat yang umumnya rata-rata miskin yang memang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Ya, nah di pelataran Masjid Nabawi, bahkan dalam riwayat ini disebutkan innama huwa ala babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Talha, yang kami tahu, kami lihat Abu Hurairah sampai tidurnya saja persis di depan pintu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah umpamanya kalau sekarang ya jam 3 bangun, depan pintu rumah nggak mungkin nggak ikut bangun. Ya, apa yang dilakukan, apa yang didengar, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direkam oleh siapa? Abu Hurairah, ya. Nah, makanya di sini adalah husnuzon, ya. Dan ini termasuk akhlak yang sangat luar biasa yang hari ini kebanyakan di antara kita sudah mulai hilang dan luntur. Bersahabat lama, ya, berteman lama, bahkan tidak sedikit, ya, adik kakak, saudara, gara-gara ada satu masalah yang belum tentu kebenarannya 100% benar, atau boleh jadi benar tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mendorong orang itu melakukan itu, tapi kebanyakan kita sudah langsung apa? Suzon, oh pantesan, ya, pantesan aja. Nah ini termasuk yang tidak dilakukan oleh Talha ketika ada saudaranya yang dituduh macam-macam, beliau malah berhusnuzon dan melakukan pembelaan, ya. Nah ini salah satu di antara keutamaan dan kelebihan serta akhlak mulia yang ada pada
diri sahabat yang mulia yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian yang masyhur, yang terkenal sebagaimana disampaikan sebelumnya, Thalhah ini mendapatkan gelar Thal'atul Khair. Apa khair? Baik. Ya, orangnya baik, dermawan. Ya. Jadi Thalhah bin Ubaidillah ini adalah salah seorang di antara para sahabat Rasulullah SAW yang dermawannya luar biasa. Ya. Dan dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Muslim, ya, pernah suatu hari kata Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di masjid dengan para sahabat. Ya. Tiba-tiba ja'a qaumun, datang satu kaum. Ya, yang kata Jarir, ini kemungkinan semuanya mereka ini dari suku Mudhar. Ya. Tapi apa yang terjadi, Rasulullah SAW melihat pakaian mereka itu nggak layak pakai. Itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW, orang yang paling tinggi imannya, paling banyak amal solehnya, ya, sampai menjadi uswah dan qudwah, beliau dari masjid sedang duduk-duduk langsung pulang ke rumah. Ya, dan enaknya memang rumah Rasulullah SAW nempel dengan masjid. Bahkan kalau kita lihat sekarang malah sudah berada di dalam masjid. Ya, jadi nempel persis betul. Ya. Kemudian Rasulullah SAW nyari apa yang bisa diberikan dalam rumahnya, nggak ada. Ya, bisa dibayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Ya, ada orang yang harus dibantu, pas nyampe rumah nggak ada. Dan memang rumahnya Rasulullah SAW jangan digambarkan seperti rumah kita hari ini. Minimal kalau baju, saya mustahil, ya. Orang yang hidup di abad ini semiskin apapun baju cuma satu mungkin. Ya kayaknya nggak ada, ya. Masya Allah, ini Rasulullah SAW keluar, kemudian tidak mendapati apa-apa. Kemudian datang waktu zuhur, fa'amara Bilalan, kemudian menyuruh, wahai Bilal, ya, kumandangkan azan. Kemudian setelah itu iqamah, kemudian Rasulullah SAW sholat. Setelah sholat beliau langsung khutbah dan membacakan ayat di awal surah An-Nisa dan ujung surah Al-Hasyr. Kemudian beliau mengatakan, ini hebatnya Rasulullah SAW, ya, kata para ulama, tidak layak, tidak boleh orang yang nggak mengerjakan nyuruh orang. Nah, umumnya rata-rata kan kita gitu. Kepada anak-anak kita nyuruh baca Quran. Kitanya nggak baca Quran, itu enggak. Ini makanya Rasulullah nggak ngomong, ayo bantu orang ini nih, kasihan. Enggak, ya. Karena apa? Beliau tidak melakukan, dan tidak melakukannya itu bukan karena malas, memang kondisinya beliau tidak memiliki apa-apa di rumahnya. Itu, ya. Makanya beliau setelah membacakan ayat mengatakan, tasaddaqa rajulun min dinarihi wa min dirhamihi wa min saubihi wa min sa'i tamrihi wa min sa'i burrihi. Kata Rasulullah SAW, ada seseorang yang dia menginfakkan sebagian hartanya, ada yang dari dinarnya, ada yang dari dirhamnya, ada yang membawa segenggam gandum, ada yang membawa segenggam kurma. Belum selesai Rasulullah SAW ceramah, ya, keluar salah seorang rajulun minal ansor, salah seorang sahabat yang termasuk dari kalangan ansor, pulang ke rumahnya, kemudian dia langsung membawa tumpukan kurma dan didekapkan di dalam dadanya. Sampai-sampai kata Ibnu Jarir, itu ada beberapa kurma yang sampai jatuh. Gitu. Jadi sahabat ini paham betul bahwa ada orang yang butuh, ya, ada orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian Rasulullah SAW tidak mampu, maka dia inisiatif, ya. Dan ini hebatnya para sahabat. Dan kalau kita baca, memang rata-rata mereka itu infaknya, kemudian sedekahnya dan sensitivitas keimanan itu tinggi. Jadi kalau kita melihat ada orang susah langsung tergerak, yakin tuh, itu tanda bahwa iman kita hidup. Tapi kalau ada orang susah, apalagi sampai betul-betul harus dibantu, masih mikir, itu pertanda iman kita itu sangat lemah. Ya, dan di sini Rasulullah langsung masuk ke rumahnya, keluar lagi, para sahabat langsung. Dan bahkan setelah salah seorang di antara sahabat yang Ansor ini, sahabat-sahabat yang lain semuanya langsung pulang ke rumahnya masing-masing, sampai kata Jarir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini,
selesai Rasulullah SAW ceramah, itu di Masjid Nabawi ada 2 tumpukan, 1 pakaian, 1 makanan, dan dibagikan kepada kaum ini yang memang membutuhkan, ya. Nah, makanya ini kita mudah-mudahan mungkin belum bisa sampai tingkatan para sahabat, minimal dalam lingkungan keluarga dekat. Kalau ada adik, kakak, saudara, ya, mungkin lebih luasnya lagi tetangga yang kita kenal dan seterusnya ada membutuhkan bantuan. Kalau kita ingin tahu sejauh mana keimanan kita, nah, lihat respon kita ketika kondisi-kondisi seperti ini, ya. Nah, ini Thalha bin Ubaidillah termasuk yang infaknya sangat luar biasa, ya. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW infaknya juga Masya Allah, ya. Beliau tidak pernah, bahkan infaknya itu seperti angin yang tertiup gitu. Jadi kalau punya harta, ada yang butuh kasih, ada yang butuh kasih, ya. Nah, ini beberapa riwayat terkait dengan bagaimana kelebihan, ya, sahabat Rasulullah SAW, Thalha bin Ubaidillah. An Qabisah bin Jabirin, diriwayatkan dari Qabisah bin Jabir, ya. Qala sahibtu Thalha, saya sering kali menemani, ya, Thalha bin Ubaidillah. Sahib itu artinya teman. Sahib itu saya menemani, ya. Fama ra'aitu a'ta li jazili malin, ya. Saya hampir tidak pernah melihat Thalha dia memberikan harta yang banyak kepada orang min ghairi masalatin, bahkan tanpa diminta. Jadi Thalha ini lihat orang butuh, gak ditanya. Kalau kita kan kadang-kadang nunggu dulu orang apa? Minta, ya. Padahal termasuk tingkatan orang iman yang paling tinggi itu nggak minta. Makanya boleh jadi sebetulnya harus dari kitanya. Kalau lihat saudara kita, tetangga kita, dia butuh tapi nggak minta, justru orang ini iffah. Dia punya harga diri, punya kehormatan, ya. Beda dengan orang yang dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, itu malah sesekali harus kita didik, ya. Kita berikan pelajaran, kita arahkan supaya jangan mentalnya jadi mental apa? Peminta. Tapi kalau ada orang membutuhkan, ya, dia tidak meminta, kitanya yang harus inisiatif untuk memberikan bantuan, ya. Nah, ini kata Qabisah, ya, Thalha ini tidak diminta tapi dia memberikan harta, bahkan hartanya sangat banyak, ya. Bahkan dalam riwayat lain, wa an Musa an abihi, ya, diriwayatkan dari Musa an abihi, dari bapaknya, ya, yaitu Thalha. Jadi Musa ini anaknya Thalha bin Ubaidillah. Annahu atahu malun min Hadramaut. Pernah suatu hari anaknya ini menyaksikan bapaknya, ya, mendapatkan harta yang banyak dari bisnisnya di Hadramaut, ya. Jadi para sahabat itu dulu bisnisnya sudah kelasnya internasional, gitu, ya. Makanya mereka seperti Utsman, Abu Bakar, hartanya nggak habis-habis. Karena orangnya sudah tidak bekerja lagi. Yang bekerja adalah apa? Nah, timnya, gitu. Jadi ini udah dari dulu, ya. Berapa jumlahnya? 700 alfin. Ya, 700.000. Di sini tidak disebutkan, kemungkinan 2, dinar atau dirham. Kalau dinar sekarang kita hitung kurang lebih 3.800.000 kalikan. 700.000 kali 3.800.000. Kalau dirham kurang lebih kalau sekarang ya 75.000, ya dikalikan berapa? Ya. Jadi ini mendapatkan keuntungan yang banyak, diantar di rumahnya. Fabata lailatahu yatamalmal. Malam itu ketika ada uang di rumahnya nggak bisa tidur semalaman. Itu, ya. Kemudian faqalat lahu zaujatuhu, istrinya yang melihat suaminya gelisah, nggak bisa tidur semalaman. Ditanya, "Malaka?" Ya, "Ayah, bapak ada apa ini? Kok tumben tiba-tiba malam-malam seperti ini nggak bisa apa? Tidur." Kalau kita biasanya nggak bisa tidur, kenapa itu, Bapak? Nah, malah ingat utang gitu. Kalau ini malah uang kebanyakan dan khawatir nggak diinfakkan. Ya, sampai ditanya oleh sini, ada apa ini kok nggak bisa tidur, gelisah, ya. Orang kalau sedang gelisah ada pikiran pasti itu malam itu mau rumah senyaman apapun pasti nggak bisa tidur. Kemudian apa kata Thalha? Tafakkartu munzu laila, semenjak malam tadi, ya,
Yang saya pikirkan, ada sesuatu yang saya pikirkan itu tadi. Harta yang jumlahnya 700.000. Ya, Masya Allah, 700.000 ini luar biasa banyak. Ya, uang kita saja kalau rupiah ya 700.000 dikit ya. Bapak kalau hari ini sebutkan depan orang Arab 700.000 di real loh, itu angkanya cukup besar ya. Kalau uang kita ya 700.000 ya kecil ya, karena memang nilainya yang sangat kecil ya. Kemudian kata Tolha ini, saya dari semenjak masuk malam hari ini menerima uang itu, saya tidak bisa tidur karena yang ada dalam pikiran saya, ma dhanna rajulun bi rabbih. Bagaimana seorang laki-laki nanti di hadapan Allah, di hadapan Rabbnya, bagaimana dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yabitu wa hadzal mala fi baiti. Bagaimana orang ini bisa tidur kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan di rumahnya masih ada tumpukan apa? Harta, gitu. Jadi Tolha ini bukan harta haram ya. Bukan harta syubhat, murni hasil bisnis, nginep hartanya semalam saja apa? Gelisah ya. Kadang-kadang kita numpuk di ATM kita bertahun-tahun nggak keluar itu uang. Dan banyak yang jumlahnya angkanya besar, itu masih adem-adem saja. Padahal boleh jadi ada orang tuanya yang harus dibantu, ada tetangganya, ada saudaranya yang harus dibantu. Nah ini Tolha ini nggak bisa seperti itu. Ya. Kemudian kata istrinya ditenangkan, sudah malam ini istirahat, tidur, besok habis subuh kita akan bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, kemudian setelah diyakinkan oleh istrinya, ya, dan mengatakan kepada istrinya, dan istrinya ini adalah anaknya Abu Bakar, ya, Ummu Kulsum binti Abu Bakrin, ya, sampai mengatakan kepada istrinya, rahimakillah, semoga Allah merahmatimu wahai istriku, innaki muwaffaqatin binti muwaffaq. Sesungguhnya engkau ini adalah istri yang betul-betul luar biasa, dan memang bapaknya juga luar biasa, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq, ya. Falamma asbaha, ya alhamdulillah malam itu Tolha bisa tidur, ya. Kemudian ketika masuk waktu subuh, selesai sholat subuh, fada'a, panggil para fuqara dan masakin, ya. Kemudian bijafanin, ya. Hartanya sudah dibagi-bagikan, kalau sekarang mungkin kayak bantuan sudah pakai bingkisan, kemudian dibagikan kepada para fuqara dan masakin sampai hartanya semuanya habis, ya. Nah, jadi ini bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dulu betul-betul mereka menginfakkan sebagian daripada hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti Tolha ini menginfakkan dengan jumlah yang sangat banyak, ya. Kemudian juga ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini termasuk kibarut tabi'in, ya. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi banyak berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Hasan Al-Basri, anna Tolha bin Ubaidillah, bahwasannya Tolha bin Ubaidillah ba'a ardan, menjual tanahnya, ya. Berapa? Bisa mi'ati alfin, 700.000, ya, 700.000 dinar atau dirham, ya. Fabata araqan, ya, maka pada malam hari itu beliau tidak bisa tidur. Nah, ini hampir-hampir sama, ya, riwayatnya mirip. Makhafatan min zalikal mal, karena takut, khawatir, ya, dari harta itu. Karena apa? Boleh jadi yang namanya orang tidur itu kan kematian kecil. Ketika datang waktu subuh dia sudah tidak bangun lagi dan hartanya masih ditahan. Sedangkan harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hasan Al-Basri, beliau terus gelisah, ya. Maka ketika datang waktu subuh, beliau membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Dan ini juga kita harus yakin, seyakin-yakinnya saya selalu termasuk yang mengajak, mengingatkan
siapapun, kapanpun, ketika ada kesempatan, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang berkelanjutan. Ya, ada sebagian yang sedekah itu sengaja dikumpulkan semua di bulan Ramadan, ya itu baik. Ada yang sepekan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 1 semester sekali, ya. Yang paling afdol adalah yang rutin, ya. Umpamanya setiap kali subuh, zuhur, ya, walaupun nilainya tidak seberapa, karena semakin sering kita melakukan amal soleh ini, itu semakin menjaga kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini Thalha bin Ubaidillah memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam riwayat lain, ini hampir-hampir mirip sama, ya, riwayat-riwayatnya, tapi berbeda hal-hal ya, yang sangat kecilnya, ya. Thalha ini pernah kedatangan tamu, ya, mengetuk rumahnya, kemudian tamu ini mengatakan bahwa ini dia adalah lahu rahim, memiliki hubungan kekerabatan. Ya, jadi dalam Islam yang namanya silaturahim, hukum asalnya sebetulnya yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi saya dengan adik, kakak, anak ibu saya, anak bapak saya itu rahim, itu hukumnya asal. Tapi di kita sudah pemahamannya luas silaturahim ini dengan sesama muslim siapa saja, gitu ya. Tapi kalau silaturahim yang termasuk yang diancam oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Umpamanya kita dengan kakak, dengan adik, dengan bibi, dengan paman diputus, itu diancam oleh Rasulullah tidak akan masuk surga, ya. Bahkan kita dianjurkan sekalipun ada orang di antara keluarga kita ini yang memutuskan hubungan kekerabatan, kita yang nyambung, ya. Jangan sampai kita diputus, kita justru malah juga sama memutus, nggak boleh, ya. Ini kita sambung, dan ini termasuk amalan yang luar biasa. Termasuk kalau ada di antara kita orang tuanya sudah meninggal, ingin, ya, memberikan hadiah pahala, di antaranya sambung silaturahim dengan keluarganya. Sambung silaturahim bahkan dengan kerabat-kerabatnya, ini insya Allah akan menyambung pahala untuk kedua orang tua kita, ya. Datang seseorang yang mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan Thalha ini, kemudian dia mengatakan, saya butuh bantuan. Apa kata Thalha? Saya punya sebidang tanah, ini sudah ditawar dulu oleh Utsman bin Affan, kurang lebih harganya 300.000 dinar. Ya, kamu butuh, boleh pilih 2. Ambil tanahnya dan jual sendiri. Atau tunggu dulu di sini, saya jual dulu dan nanti saya kasihkan uangnya. Gitu. Ada nggak kira-kira yang memberikan bantuan seperti itu? Masya Allah, ya. Sebagian saya kira ada, ya. Yang dia zakat, infak diantarkan ke masjid, ke lembaga zakat. Itu luar biasa itu. Ya, karena hukum asalnya apalagi zakat, harusnya petugas zakat itu yang datang ke rumah kita dan mereka apa? Mengambil, menghitung, ya. Tapi ini sebagian, ya, alhamdulillah walaupun sekarang sudah lebih ringan, pakai barcode, pakai apa lagi? Transfer dan lain sebagainya, ya. Ini adalah menunjukkan yang luar biasa. Akhirnya kata orang ini, ya, mungkin kalau kita kayak sekarang ini sudah mau dibantu, milih lagi, ya. Tapi ini Thalha berikan, saya kasihkan tanahnya, kamu jual, ini sudah ditawar sekian, atau saya jual dulu, nanti uangnya baru saya kasihkan. Laki-laki ini nunggu, dia keluar dari rumahnya Thalha bin Ubaidillah, kemudian dijual dan dikasihkan uangnya. Masya Allah, ini adalah infak yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh siapa? Thalha bin Ubaidillah, ya. Makanya kita sering diingatkan oleh para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ya, para masyayikh, kita ini dengan para sahabat bedanya sedikit, ya kan? Kalau para sahabat sedikit-sedikit infak, kalau kita infaknya sedikit-sedikit, ya kan? Beda tuh, ya. Sama ini, Masya Allah, mereka ini dalam urusan infak ini luar biasa. Kenapa? Karena infak ini orang yang mau mendermakan sebagian hartanya ketika di dunia, itu keimanannya tinggi akan hari akhir. Karena apa? Dia lebih percaya kepada logika keimanan, berita-berita yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW ketimbang dengan logika nalar manusia biasa. Karena orang kalau umpamanya infak yang sudah kelihatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hartanya berkurang apa bertambah?
Nah, yang kelihatan kan berkurang. Saya punya uang 100.000, ya kan? Diinfakkan 90.000, berkurang apa bertambah? Nah, berkurang, ya. Dan ini yang nampak, makanya sedikit sekali orang yang mau infak jor-joran, karena yang udah pasti berkurang, ya. Tapi kalau orang yang keimanannya tinggi dan mengharapkan pahala dan kedudukan tertinggi nanti di surga, itu dia berpikirnya 1 kali orang berinfak 1 rupiah dikalikan 10 kebaikan, dikalikan lagi 7, dikalikan lagi 100, bahkan ada infak-infak tertentu yang pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gitu. Jadi orang yang berinfak secara lahiriahnya berkurang, tapi sebetulnya bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Mana qasat malun min shadaqah." Tidak ada yang namanya harta seseorang menjadi berkurang dengan sedekah. Bahkan Rasulullah ulang 3 kali, yazdad, yazdad, yazdad. Bahkan hartanya akan apa? Bertambah, 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 dan bertambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan kita nanti untuk senantiasa terus bisa menginfakkan sebagian harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa seperti Thalha bin Ubaidillah, ya. Ketika ada fitnah, ketika ada ujian, ketika ada cobaan, itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sebelum terakhir, ya, ini nanti Thalha bin Ubaidillah ini wafat dalam keadaan syahid, terbunuh, dan sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, dan orang-orang yang akan diselamatkan dari fitnah itu pasti akan memiliki amalan, ya. Seperti yang kemarin kita dengar wali kota Bandung, ya, meninggal setelah sholat sunnah mau naik khutbah, itu Masya Allah, itu saya yakin punya amalan luar biasa, ya. Seorang pejabat ngisi khutbah Jumat itu kita bisa dihitung, tambah lagi di hari Jumat. Orang meninggal saja di hari Jumat itu sudah memiliki keistimewaan. Dia akan dijauhkan daripada apa? Azab kubur. Ya. Nah ini Thalha, beliau umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di masa Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah, hidup di masa Utsman, dan di masa Utsman ini ada fitnah besar. Karena apa? Pertama kali dalam sejarah Islam setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, kemudian terbunuhnya Utsman, ini fitnah yang sangat besar. Sampai nanti muncul ada yang disebut dengan Harbul Jamal, perang unta. Ya, perang unta ini adalah perselisihan, ikhtilaf di antara para sahabat, ya, berbeda pandangan terkait dengan pembunuhan Utsman bin Affan yang nanti akan menyebabkan sahabat ini terpecah menjadi 2. Gitu. Nah, perang Jamal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kubu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, termasuk di dalamnya di sini adalah yang ikut serta adalah Thalha dan Zubair bin Awam, ya. Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dan ini sahabat yang mulia. Kemudian juga dipimpin oleh siapa? Aisyah, dan Aisyah jangan tanya, ya kan, kedudukannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kembali lagi ini masalah fitnah, ya. Orang ketika fitnah walaupun cerdas otaknya, ya, kalau tidak memiliki hubungan dekat dengan Allah itu tidak akan selamat, tidak akan selamat. Ini tingkatan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keimanannya luar biasa. Tidak sedikit dari mereka yang terpleset dalam urusan fitnah ini, ya. Nah, tapi Thalha bin Ubaidillah ini ketika ikut perang, ya, kemudian berkecamuk, dan tidak sedikit, ya, baik dari kalangan Ali bin Abi Thalib yang mendukung pendapat Ali bin Abi Thalib ataupun dari Aisyah, makanya disebut dengan fitnah kubro, ya. Dan fitnah-fitnah yang ada hari ini sebetulnya adalah kelanjutan daripada fitnah kubro ini, ya. Makanya harus hati-hati betul para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya pertumpahan darah ini betul-betul dalam Islam harus dihindari sebisa mungkin. Karena apa? Ini nanti akan berakibat fatal seperti yang terjadi
dengan Utsman bin Affan, ya. Keluar dengan Aisyah ikut perang, ya. Ketika dalam peperangan diingatkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang membunuh Ammar bin Yasir kecuali dia ini zalim. Gitu. Dan ketika sedang berhadap-hadapan perang, ya, itu lihat ada Ammar bin Yasir dan berada di kubu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin ya termasuk amalan karena beliau ketika sedang tidak ada fitnah banyak beramal soleh. Sehingga ketika ada fitnah diselamatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau orang sedang dalam kondisi perang, ya, umumnya kesadarannya tinggi apa rendah? Rendah. Ya kan? Orang kalau yang namanya perang pasti apa? Yang dipikirkan dia bagaimana melindungi diri sendiri minimal dari hantaman musuh. Makanya tidak sedikit bahkan pernah kejadian ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang tidak sengaja membunuh saudaranya. Ya, jadi ada seorang bapak-bapak yang sudah sepuh, sudah disiapkan oleh Rasul, sudah nggak ikut perang dengan ibu-ibu aja, bantu apa? Tapi karena semangat jihadnya yang tinggi ikut perang. Sahabat yang lain lalai, nggak melihat. Ternyata ini adalah sahabat, mereka nyangkanya orang kafir. Anaknya teriak-teriak dari jauh, Abi, Abi. Orang sedang perang ya, nggak terlalu memperhatikan ini, ya kurang gitu ya. Nah ini Thalhah bin Ubaidillah perang berkecamuk, melihat di kubu Ali bin Abi Thalib ada Ammar bin Yasir dan ingat dengan riwayat dari Rasulullah SAW tidak ada yang membunuh Ammar bin Yasir kecuali dalam keadaan apa? Zalim. Akhirnya apa? Dia keluar, ya balik dari perang itu, kemudian sampai ditanya, kenapa engkau ini sudah ikut perang kok tiba-tiba mengundurkan diri? Kemudian dia mengatakan, Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya teringat dengan riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya yang tadi, tidak ada yang membunuh Ammar bin Yasir kecuali orang ini pasti apa? Zalim, ya pasti zalimnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia selamat, ya, pulang, tapi inilah memang orang yang betul-betul hidupnya mencari syahadah, ya kesyahidan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun, ya. Banyak di antara kita yang berpikir bagaimana mati syahid. Padahal sebetulnya orang akan mati syahid kalau hidupnya jadi syahid. Ya, enggak mungkin orang mati syahid kalau hidupnya saja tidak dalam rangka mencari kesyahidan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang akan meninggal kondisinya persis seperti bagaimana dia menjalani hidupnya. Ya, kalau ada orang senang membaca Al-Quran, ya sampai tingkatannya gandrung, nggak bisa kalau nggak membaca Al-Quran, insya Allah boleh jadi nanti ketika diwafatkan sedang dalam kondisi membaca apa? Al-Quran, sedang hadir di majelis Al-Quran. Tapi kalau orang jarang-jarang baca Quran, berharap akan meninggal ketika sedang membaca Al-Quran, kira-kira logis apa enggak? Ya, secara logika saja aneh. Itu ya, orang nggak pernah nanam ingin panen, ya kan lucu, ya. Ini masya Allah banyak di antara para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang meninggal dalam kondisi mulia seperti ini, ya. Jadi Thalhah bin Ubaidillah ini keluar dari peperangan, kemudian malah dibunuh di luar perang, tapi di sini dibunuh dalam keadaan yang mulia karena tidak dalam kondisi konflik dengan sahabat yang lain, tapi dibunuh karena zalim. Ya, tidak disebutkan siapa yang membunuhnya. Yang jelas ini adalah termasuk daripada pemberontak-pemberontak, orang-orang yang tidak menginginkan para sahabat semuanya bersatu, maka mereka membuat isu-isu itu, ya. Akhirnya terbunuh Thalhah bin Ubaidillah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meninggalnya dalam keadaan syahid, ya. Orang muslim yang hakul iman, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika meninggalnya pun meninggal dalam keadaan mulia, yaitu mati syahid. Ada yang lebih mengejutkan lagi, ya. Thalhah bin Ubaidillah ini meninggal dalam keadaan syahid, kemudian dikuburkan, ya. Kemudian kuburannya digali. Insya Allah. Ini saya bacakan riwayatnya, ya. Jadi orang mukmin ini apalagi yang benar-benar keimanannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
boleh jadi jasadnya, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sedikit yang utuh. Ya, saya juga mendengar pernah ketemu langsung dengan salah seorang bupati di Brau ketika ada syekh dari Palestina. Ya, kita datang ke gubernur, bupati gitu ya. Itu meninggal 1 tahun kemudian kuburannya digali masih utuh. Itu orang-orang yang seperti itu pasti itu memiliki amalan-amalan terbaik ketika di dunianya. Ya, yang namanya orang kalau dalam Islam disunahkan segera dikuburkan karena jenazah manusia ini cepat bau bangkainya daripada binatang. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, kita ada yang meninggal saudara kita, taruh aja beberapa hari. Itu cepat lebih bau busuknya daripada binatang yang lain. Ya, makanya disegerakan kalau tidak ada hajat, dan ini lebih baik karena kalau dia baik, ya muhsinin akan mendapatkan naimul qabri. Dan kalau umpamanya nuzubillah ya buruk, ya mudah-mudahan dengan disolatkan, dengan banyak yang mendoakan, disebutkan kebaikan-kebaikannya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini Thalhah bin Ubaidillah meninggal dalam keadaan mati syahid, ya. Dalam riwayat ini disebutkan ba'da mautihi bi aksar min salasina sanatan, ya. Setelah terbunuhnya Thalhah bin Ubaidillah lebih dari 30 tahun, yaftahuna qabrahu, ya, kuburannya digali. Insyaallah, ya. Wa yanqulunahu ila makanin akhar, kemudian hendak dipindahkan ke tempat lain, ya. Jadi kalau ada kuburan umpamanya seperti di kita, ya, termasuk para ulama ditanya, bagaimana kalau yang dalam masjid Kadung ada kuburannya? Jawabannya 2, pindahkan masjidnya atau pindahkan apa? Kuburannya. Terlebih kalau posisinya umpamanya persis di depan kiblat nih, ya. Orang seakan-akan kalau sholat itu ngadap ke kuburan itu. Nah, para ulama ketika ditanya pilihannya 2, kuburannya yang dipindah atau masjidnya yang dipindah. Apalagi kalau ada misalkan hal-hal yang lain dikeramatkan, dianggap sholat di situ lebih utama. Nah, ini harus lebih lagi, ya. Tapi kayaknya lebih mudah memindahkan kuburan apa masjid? Kuburan, ya, lebih ringan, ya kan? Biayanya lebih ringan, kemudian juga lebih kecil. Kalau mindahkan masjid ya harus dirobohkan, gitu ya. Nah, ini dipindahkan. Wallahu taala alam, tidak dijelaskan dalam riwayat ini alasannya apa, ya. Tapi kalau memang ada hajat, silahkan boleh, ya. Termasuk di kita tidak sedikit yang meninggal di Jakarta, kemudian orang tuanya minta dipindahkan ke daerah misalkan. Dan ini sudah beberapa lama, ya. Kemudian ketika dibuka, dilihat jenazahnya itu, walam yataghayyar minhu, persis jasadnya itu utuh, ya, tidak ada yang berubah, illa syu'airatin, kecuali beberapa helai rambutnya, fi ihda syaqqi lihyatihi, yang menempel di bagian jenggotnya, gitu. Jadi orang yang menggali ini melihat persis seperti Thalhah dulu sebelum apa? Dikuburkan. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam liang lahatnya, ya. Dan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Mulk, di antara keutamaannya orang yang terbiasa membaca surah Al-Mulk itu dia akan dijaga jasadnya ketika sudah berada dalam kubur, ya. Dan ini ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas sedang dalam perjalanan, ya. Mereka tidak sengaja karena kemana-mana bawa tombak dengan pedang. Tiba-tiba tombaknya itu nggak sengaja istirahat nusuk ke tanah. Ketika sedang diam, tiba-tiba mereka mendengar dari dalam tanah ini ada yang membaca Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai akhir surah Al-Mulk. Ya, mereka kaget. Ini kok dalam tanah? Kan dulu belum ada yang jualan MP3, ya. Ya kan? Ini zaman sahabat, nggak ada yang jualan MP3, ya kan? Dan ini MP3 juga gimana dalam tanah? Gitu mereka tusuk. Ya, selesai dari situ, mereka ceritakan kepada Rasulullah SAW, ya. Dan ini menunjukkan salah satu keutamaan dari surah Al-Mulk itu. Apa kata Rasulullah? Ala innahal munjiyah.
Ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya yang namanya surah Al-Mulk itu bagi orang yang membacanya, apalagi mengamalkannya, apalagi menghafalnya, itu menjadi munjiah. Apa munjiah? Penyelamat. Ya, jadi orang kalau sudah rajin membaca surah Al-Mulk, ya, satu surat, apalagi kalau Al-Quran 30 juz, ya kan, itu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak di antara kita, khususnya di Indonesia ya, ada 5 surat yang paling favorit: Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, satu lagi apa lupa saya. Ya, itu hampir bahkan ibu-ibu di kampung itu kalau belum pengajian, kiainya belum datang, ustadznya belum datang, itu mereka ngulang-ngulang itu yang tadinya nggak hafal jadi hafal dengan sendiri. Ya, karena memang surat-surat ini memiliki beberapa keutamaan-keutamaan, ya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Dari kisah Thalha ini, kalau kita ingin nanti meninggal dalam kondisi yang terbaik, pastikan selama hidup kita juga melakukan amal-amal yang terbaik, dan kita mudah-mudahan ya nanti kita dijauhkan dari azab kubur, ya, termasuk baca di ujung sholat kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal yang 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sebisa mungkin didawamkan ya. Kalau sholat sunnah apalagi baca berulang-ulang ya. Karena ini termasuk hal-hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang punya amalan apapun, sebisa mungkin ada beberapa amalan yang itu hanya kita dengan Allah. Jangan ada yang tahu sampai istri kita, sampai anak kita ya. Supaya suatu saat mudah-mudahan ini jadi amalan andalan. Karena kalau amalan-amalan yang terlihat ada kemungkinan ketika kita dipuji orang jadi ria, jadi sum'ah ya. Tapi kita harus punya amalan yang kalau bisa tidak ada orang yang tahu kecuali kita dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini kisah Thalha bin Ubaidillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, kekuatan untuk bisa meniru para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, insyaallah. Ya. Ya. Ya, itu agama yang agama Rasulullah. Nabi itu apa? Ya. Para ulama ya menyebutnya dengan masa fatrah. Fatrah itu kekosongan wahyu gitu. Jadi setiap nabi itu kan ada kaumnya ya. Nah, sebelum Rasulullah SAW diutus ya, yang kita ketahui berarti nabi terakhirnya adalah Nabi Isa ya alaihissalam. Itu kan tidak ada lagi itu ya. Bahkan Nabi Isa ini kan memang yang dikuatkan dalam Al-Quran ya, dan ini membantah anggapan-anggapan mereka yang benar-benar keliru. Mereka menganggap bahwa Isa ini dibunuh. Padahal yang benar dalam Al-Quran adalah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam keyakinan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti akan diturunkan lagi menjelang hari kiamat. Nah, ini disebutnya masa fatrah. Masa fatrah ini bagaimana hukumnya? Dia yang penting induk kepada ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Gitu. Kalau dia masih mengikuti ajaran itu, insya Allah itu termasuk yang bertauhid. Ya, tapi kalau yang kita lihat umumnya orang-orang Quraisy ya, yang mereka sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan, ibadahnya sudah tidak murni lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti minimal di situ mereka yang sudah jelas ada kemusyrikan di situ, beribadah atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lainnya. Disebutnya dalam
fatrah, ya masa fatrah. Fatrah itu kekosongan antara satu nabi dengan nabi yang lain, tidak ada wahyu turun. Nah itu disebutnya masa fatrah. Gitu. Nah ini termasuk yang jadi perdebatan panjang. Ya bagaimana orang tua nabi, ya kan? Karena memang nggak bisa dipastikan ini, ya masa fatrah ini apakah betul-betul mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul sebelumnya atau enggak? Gitu. Kalau umpamanya dia masih berpegang teguh, insya Allah selamat, gitu ya. Dan kalau kita baca riwayatnya, termasuk keislaman Tolha kemarin ya, sampai yang beragama Nasrani kalau kitabnya tidak dirubah, itu sudah mengabarkan memang akan diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi ajarannya sebetulnya sama bersambung, gitu kayak disebutnya masa fatrah, gitu. Allah Taala. Ya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Ya, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, ya Rabb.